Film ini menceritakan kisah perbedaan kehidupan sosial yang berbeda di suatu lokasi yang sama, di mana ada pasangan kaya dan pasangan yang miskin yang sama-sama punya masalah sendiri. Yang kaya kesulitan punya anak, namun punya harta yang banyak, sementara yang miskin kerjaannya hanya begituan terus sampai-sampai berselingkuh dari istrinya yang selalu setia padanya. Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu pada masing-masing dari mereka. Film dengan judul Kaimak yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Pasangan ini adalah pasangan yang kaya. Mereka terkadang memanggil teman untuk bersantai dan minum-minum, serta membicarakan bisnis atau hal-hal membagongkan seperti memperbesar gunung kembar. Mereka adalah Eva dan suaminya yang bernama Metodi. Mereka ini pasangan yang kaya dan hampir semua yang mereka punya ada dan bisa dibeli. Tapi ada satu hal yang belum mereka punya dan ingin mereka miliki, adalah anak. Mereka kesulitan untuk mendapatkan momongan, bahkan banyak cara udah mereka lakukan, tapi hasilnya masih nihil. Sementara di satu sisi ada pasangan yang dari masyarakat kelas menengah ke bawah, Karamba dan istrinya yang bernama Dance. Dance adalah istri yang setia pada suaminya. Pekerjaan rumah tangga selalu dia kerjakan. Ekonomi mereka juga tidak sebaik Eva dan Metodi. Jadi untuk itulah mereka tidak ingin punya momongan karena akan menambah beban biaya hidup. Karamba bekerja menjadi seorang security dan terkadang matanya nggak bisa dijaga. Kala itu saja ada penjual keju yang masih aduhai menurutnya, sehingga dia seolah-olah dia ingin kenal lebih dekat. Wanita itu bernama Violetka, masih single dan belum berkeluarga. Kehidupan kalangan menengah atas dan kalangan bawah memang terlihat sangat berbeda. Eva dan suaminya berusaha berkonsultasi kembali pada psikiater bagaimana dia bisa mengatasi stres pekerjaan dan ditambah keinginan untuk punya anak. Di sisi lain, Karamba akhirnya malah berhasil membujuk Violetka untuk mojok dan begituan. Padahal ada seorang istri yang menunggunya di rumah. Eva punya paman yang tinggal di desa. Dia kesana dan bertemu dengan seorang gadis muda bernama Dosta, anak dari pamannya. Dosta ini diperkenalkan pada Eva dan ternyata dia sedang mengandung. Padahal masih muda, tapi kok udah begitu? Ya, jadi Dosta ini udah sering bolak-balik bunting gara-gara pergaulan yang salah. Bolak-balik juga dia menggugurkan kandungannya. Namun Eva melihat itu adalah sesuatu yang berbeda dan menjadi harapan bagi mereka memiliki anak. Ya, dia mengajak dan membawa Dosta ke rumahnya yang mewah di kota untuk diasuh dan dirawat sampai anak itu lahir. Nantinya, Eva akan mengambil anak tersebut lalu mengembalikan Dosta pulang. Tentu saja, Eva akan memberikan upah pada pamannya dan juga memberikan apapun kemauan Dosta selama berada bersama dengannya. Dosta mulai terbiasa tinggal bersama dengan Eva, bahkan dia juga melihat aktivitas tetangganya yang tidak lain adalah Karamba. Karamba ini bisa dibilang orang yang benar-benar nekat dan tanpa perhitungan. Bisa-bisanya dia main sama Violetka di rumah dan kepergok sama istrinya. Alhasil terjadilah kekacauan. Awalnya memang bermasalah, namun lama-lama Dance dan Violetka malah begituan karena mereka sama-sama sepertinya klop, membagongkan. Sejak itulah Violetka malah tinggal bersama dengan mereka di sana dan terus melakukan kegiatan tersebut. Suatu malam, Dosta tidak bisa tidur dan dia masuk ke dalam kamar Eva lalu memainkan rudal Metodi. Padahal Eva di sampingnya masih terjaga, namun dia diam saja. 9 bulan udah Dosta berada di sana. Akhirnya dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang ganteng. Eva pada akhirnya punya momongan. Banyak teman dan kerabat datang, serta pamannya pun juga datang untuk menjemput Dosta pulang. Eva memberikan hadiah berupa TV sebagai bentuk terima kasih, tapi nyatanya memiliki anak tidak semudah yang mereka bayangkan. Metodi kesulitan mengurus bayinya yang nangis semalaman, sementara Eva memilih sibuk bekerja. Di sisi lain, Dance dan Violetka justru makin lama makin menjalin hubungan yang tak biasa. Mereka makin jauh tanpa memikirkan Karamba. Bahkan ketika dia pulang membawakan bunga, dirinya seolah-olah tidak diterima oleh Dance. Sementara itu Metodi yang kesulitan menjaga anak akhirnya membawa kembali Dosta ke rumah mereka dan akan memberikan hadiah berupa mobil. Tapi ketika di perjalanan, sempat-sempatnya Dosta main rudalnya lagi. Suatu malam Metodi dan yang lain mendengar suara tembakan dari luar. Ternyata tembakan itu berasal dari Karamba yang melakukan bundir. Dibawa ke rumah sakit namun tidak selamat. Kejadian buruk itu juga menimpa Eva. Tembakan yang dilepaskan oleh Karamba ternyata memantul dan terkena wajah Eva hingga dia meninggoy.
dua kejadian di lokasi yang berdekatan. Sejak itulah Dosta tinggal bersama dengan Metodi dan mungkin menjalin hubungan yang lebih serius. Sementara Dance dan Violatka juga mulai melupakan Karamba, lalu mereka begituan di dalam mobil. Membagongkan. Ya, itulah tadi alur cerita film Kaimak. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.